Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christopher Radiana Yuliawati dengan NPM 19170511026 dari S1 Ilmu Komputer 2019 kelas B. Baiklah, di video ini saya akan membahas penjelasan tugas mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma terkait materi Sorting Algorithms. Baiklah, yang pertama di sini ada algoritma bubble sort atau pengurutan apung dengan algoritmanya sebagai berikut. Lalu yang kedua di sini ada algoritma quicksort atau pengurutan cepat dengan algoritmanya sebagai berikut. Dan yang terakhir di sini ada merge sort atau pengurutan gabung dengan algoritmanya sebagai berikut. Next, dari ketiga algoritma tersebut kemudian ada pertanyaan. Yang pertama di sini ada apakah best case, average case, dan worst case dari setiap algoritmanya. Yang kedua, apakah big O dari setiap algoritmanya. Dan yang ketiga, apakah urutan algoritmanya berdasarkan dari kompleksitas terkecil sampai dengan kompleksitas terbesar. Oke. Jadi, ketiga algoritma ini tentunya sudah benar, dan jika diimplementasikan ke program itu tujuannya sama, yaitu untuk mengurutkan data. Nah, tapi algoritma yang benar sekalipun mungkin akan tidak berguna untuk jenis masukan tertentu, karena waktu yang diperlukan untuk struktur data itu terlalu besar misalnya. Nah, dari sini juga kita akan belajar untuk mencari algoritma manakah yang bagus atau algoritma mana yang lebih bagus. Nah, sebenarnya apakah algoritma yang bagus itu seperti apa? Algoritma yang bagus itu adalah algoritma yang mangkus atau efisien yang lebih akrab di telinga kita. Jadi algoritma yang efisien di sini itu adalah algoritma yang dapat meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang yang digunakan. Nah, kalau membandingkan algoritma ini, tentunya kita tidak akan mengikut sertakan pertimbangan mesin dan compiler apapun. Karena kalau running time itu juga pasti akan tergantung arsitektur komputer yang dipakai oleh setiap orangnya. Nah, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang di sini itu adalah yang dinamakan sebagai kompleksitas algoritma. Nah, sebenarnya kompleksitas algoritma itu ada dua macam, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Tapi kalau di video ini kita akan membahas berdasarkan dengan kompleksitas waktu. Berikut ini adalah beberapa literatur yang dapat digunakan untuk menerangkan kompleksitas waktu. Oke, sebelum membahas ke algoritmanya, kita tentunya harus tahu apa aja yang harus kita bahas. Oke, sebenarnya apa sih kompleksitas waktu itu? Nah, kompleksitas waktu atau yang dinotasikan dengan TN ini adalah jumlah operasi yang dilakukan untuk melaksanakan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Nah, kompleksitas waktu ini kemudian dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada worst case atau yang dinotasikan dengan T max N. Ini adalah kebutuhan maksimumnya. Kebutuhan waktu maksimum. Lalu yang kedua di sini ada best case atau dinotasikan dengan T min N atau kebutuhan waktu minimumnya. Lalu yang average case atau dinotasikan dengan TAVG-an ini adalah kebutuhan waktu rata-ratanya. Nah, tapi kenyataannya jarang sekali kan kita membutuhkan kompleksitas waktu yang detail dari suatu algoritma. Biasanya kita butuhkan itu hanyalah bentuk pendekatannya dari kompleksitas waktu yang sebenarnya. Nah, kompleksitas waktu ini dinamakan dengan kompleksitas waktu asimptotik atau yang dinotasikan dengan big O. Nah, kompleksitas waktu asimptotik ini diperoleh dengan mengambil term atau suku terbesar dari suatu persamaan kompleksitas waktu. Nah, sebagai contoh dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Di sini ada persamaan Tn sama dengan 4N pangkat 3 ditambah 5N pangkat 2 ditambah 7N ditambah 3, ini sebenarnya persamaan 1, lalu persamaan 2-nya di sini ada big O, and pangkat 3 nilai big O dari Tn. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi di sini kalau misalnya kita lihat dari kolom ini, di sini yang kolom pertama untuk N, lalu kolom kedua di sini untuk Tn-nya, lalu yang kolom ketiga di sini untuk N pangkat 3 atau suku terbesar dari Tn ini. Nah, untuk N sama dengan 10, di sini hasilnya 4.573. Lalu N pangkat 3-nya di sini 1.000. Untuk yang 100 di sini 4 juta sekian. Lalu N pangkat 3-nya di sini 1 juta. Untuk 1.000 di sini 4 miliar sekian. Lalu di sini N pangkat 3-nya 1 miliar. Lalu untuk N-nya 10.000 di sini ada 4 triliun sekian. Lalu di sini N pangkat 3-nya 1 triliun. Nah, dari
tabel ini kita bisa lihat bahwa laju pertumbuhan dari fungsi itu mengikuti suku terbesarnya. Nah, kalau dari contoh ini, kita bisa melakukan pendekatan dengan menganggap Tn ini sama dengan 4N pangkat 3 ditambah suku lainnya. Jadi, suku-suku selain suku terbesar dapat kita abaikan. Oke, ini adalah pengertian dari Big O. Oke, selanjutnya di sini ada pengelompokan algoritma berdasarkan notasi Big O. Yang pertama di sini ada konstan, terus logaritmik, lancar, and log-n, kuadratik, kubik, eksponensial, dan faktorial. Nah, kompleksitas algoritma ini memiliki suatu spektrum ya, yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu algoritma dengan urutannya sebagai berikut. Urutannya di sini untuk konstan yang paling kecil, lalu dan seterusnya sampai yang paling besarnya di sini ada faktorial. Lanjut di sini ke algoritma bubble sort. Nah, untuk langkah-langkah dari bubble sort seperti berikut ini, misalnya kita mempunyai array 9241 dengan jumlah indeks 4. Oke. Nah, kita ingin mengurutkan secara ascending, berarti bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, untuk langkah pertama di sini kita membandingkan 9 dengan 2. Apakah 9 lebih besar daripada bilangan 2? Iya, maka kita akan melakukan swap dan hasilnya akan menjadi 2941. Lalu lanjut ke 9 dan 4. Apakah 9 lebih besar daripada 4? Iya, maka kita akan melakukan swap. Jadi 2491. Oke, lanjut lagi. 9 dan 1. Apakah 9 lebih besar daripada 1? Iya, maka kita akan melakukan swap. Dan hasilnya akan menjadi 2419. Oke, dari sini sampai dengan ke sini itu berarti algoritmanya melewati satu pas ya. Di sini ke sini itu satu pas. Oke. Setelah satu pas kita akan kembali ke angka awal. Membandingkan lagi 2 dan 4. Apakah 2 dengan 4 apakah 2 lebih besar daripada 4? Tidak. Maka kita melakukan swap. Hasilnya akan menjadi 2419. Oke, kita bandingkan lagi apakah 4 lebih besar daripada 1? Iya, maka kita akan melakukan swap. Hasilnya menjadi 2149. Apakah 4 lebih besar daripada 9? Tidak, maka kita tidak akan melakukan swap. Dan hasilnya akan menjadi 2149. Oke. Satu pas lagi terlewat dan kita akan balik lagi ke mengulang dari langkah awal. Apakah 2 lebih besar daripada 1? Iya, maka kita akan melakukan swap. Dan hasilnya akan menjadi 1249. Nah, ini kan terlihatnya datanya sudah terurut. Tapi algoritmanya akan tetap berjalan untuk memverifikasi apakah datanya telah terurut. Lanjut lagi, apakah 2 lebih besar daripada 4? Tidak, maka dia tidak melakukan swap. Lalu, apakah 4 lebih besar daripada 9? Tidak, maka dia tidak akan melakukan swap. Oke. Kira-kira untuk bubble sort, langkahnya itu seperti penjelasan tadi. Nah, lanjut ke best case-nya. Untuk best case, dalam kasus best case ini, bubble sort, data yang akan di-sorting ini telah terurut ya sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak n-1 kali, dengan 1 kali pas. Jadi, proses perbandingan dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Contohnya di sini ada array 1, 2, 3, 4. Ini kan arraynya sudah terurut nih. Dan kalau misalnya bubble sort melakukan perbandingan, ini 1 apakah lebih besar daripada 2? Tidak, maka dia tidak melakukan swap. 2 lebih besar daripada 3? Tidak, maka dia tidak akan melakukan swap. 3 lebih besar daripada 4? Tidak, maka dia tidak melakukan swap. Jadi, dalam kasus ini kita melakukan sebanyak 3 kali perbandingan, dan dengan jumlah n-nya 4 dan 3 kali perbandingan, berarti jumlah perbandingannya di sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah perbandingannya di sini adalah n-1 kali. Dan kemudian kita akan dapatkan big O-nya yaitu big O, best case-nya itu big O end.
Oke, selanjutnya di sini ada worst case. Dalam kasus worst case, data terkecilnya berada pada ujung array. Contohnya di sini ada array. Di sini sebenarnya udah terurut, tapi dari terbesar ke terkecil. Tapi kan kita mau mengurutkan dari kecil ke besar, yaitu ascending ya. Jadi array ini kan tipenya reverse sorted array. Nah, oke, kita mau melakukan yang sebaliknya. Karena data terkecil ada di ujung paling kanan, maka kita harus melakukan swap di setiap perbandingannya. Di sini contohnya, apakah 4 lebih besar daripada 3? Ya, melakukan swap. Lalu akan menjadi 3, 4. Nah, apakah 4 lebih besar daripada 2? Iya, maka dia akan melakukan swap. Oke, dan begitu seterusnya. Untuk kepastian pertama berarti 4-nya akan ada di ujung paling kanan. Nah, dia akan melakukan swipe di setiap perbandingannya. Nah, maka kita dapatkan yaitu perbandingannya x kuadrat min x. Dan kita dapatkan big O-nya yaitu big O and pangkat 2. Kemudian untuk average case. Nah, pada kondisi average case-nya, jumlah pas ini ditentukan dari elemen mana yang mengalami pergeseran ke kiri paling banyak. Nah, untuk contohnya dapat ditunjukkan misalnya di sini ada array 1862. Nah, dapat dilihat bahwa yang akan mengalami proses penggeseran paling banyak ini adalah elemen kedua ya di sini, yaitu sebanyak 2 kali. Dia kan harus ke paling ujung kanan, di sini harus 1, 2. Nah, maka kita dapatkan perbandingannya itu sebanyak n pangkat 2 min n kali. Nah, untuk big O-nya di sini kita dapatkan big O n pangkat 2. Oke. Kemudian untuk big O. Nah, big O itu kan adalah batas atas dari sebuah fungsi kompleksitas algoritma. Nah, maka di sini dapat diambil kesimpulan bahwa big O n pangkat 2 ini adalah big O dari algoritma bubble sort. Oke, lanjut ke algoritma kedua, yaitu algoritma quicksort. Jadi quicksort ini juga disebut sebagai disebut juga partitioned exchange sort. Disebut quicksort itu karena dia terbukti mempunyai average behavior yang terbaik di antara metode pengurutan data yang ada. Nah, disebut partitioned exchange sort karena konsepnya membuat partisi-partisi dan sort dan setiap sortnya itu dilakukan per partisi. Nah, untuk teknik mempartisinya itu sebagai berikut ini. Jadi yang pertama, misalnya di sini kita punya array 12, 5, 5, 6, 16, 4, 6, 3, 3. Nah, kita memilih X anggota dari array 1 sampai array n sebagai elemen pivot. Nah, dia itu bisa median, bisa elemen pertama atau acak. Nah, tapi yang dianjurkannya itu median ya. Nah, lalu yang kedua, kita memindai atau men-scan array dari kiri sampai dengan elemen APX. Lalu yang ketiga, kita memindai array dari kanan sampai ditemukan elemen dia itu A key kurang dari X atau pivot. Nah, kemudian kita tukar nih AP dan A key-nya. Jadi kalau misalnya itu contohnya di sini. Oke, ini kan 16-nya kita buat sebagai pivot. Lalu jadi kita scan nih dari sini sampai ditemukan elemen pivotnya ini dari kiri sampai di sini, lalu kita scan dari kanan sampai di sini. Oke, lalu di sini untuk ditemukan elemen yang lebih kecil daripada pivot di sebelah kanan. Jadi di sini 6 lebih kecil daripada 16, lalu di sini 56
Jadi 5, 6, dan 6 ini akan kita tukar. Oke, lalu kita konsepnya quicksort seperti itu, dan kita akan mengulanginya sampai kedua scan yang kita lakukan itu bertemu di tengah array. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. 12, 5, 6, 16, 4, 5, 6, 3, 3. Oke. Terus di swap, dan seterusnya. Oke, ini untuk partisi yang kiri, lalu ini untuk partisi yang kanan. Oke, untuk konsep pivot seperti itu, dan kita akan melakukannya sampai kita menemukan elemen dari array-nya terurut dari array 12, 5, 5, 6, 16, 4, 6, 3, 3. Kita akan menurutannya menjadi array 4, 5, 6, 12, 16, 3, 3, 5, 6. Oke. Next, di sini untuk best case. Best case-nya ini terjadi bila pivot adalah elemen median. Jadi sedemikian sehingga kedua unit partisinya itu berukuran relatif sama setiap kali partisian. Jadi pohon berikut ini tuh menggambarkan partisi kiri dan partisi kanannya itu setiap kalinya sampai menghasilkan tabel terurutnya itu sama. Dan dengan perhitungan waktu dijumlahkan dengan waktu pemanggilan recurrence, didapatkanlah persamaan Tn sama dengan big O and log n. Oke, lalu untuk worst case-nya, ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum. Nah, jadi kan kalau misalnya maksimum atau minimum itu menyebabkan pembagian atau partisinya itu menghasilkan partisi kiri atau kanannya itu berukuran satu elemen, dan untuk partisi kanan atau kirinya itu berukuran n-1 atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi misalnya kiri dia itu satu elemen, kanannya n-1. Kalau misalnya dia kanannya satu elemen, kirinya n-1 elemen, jadi sebaliknya gitu. Nah, keadaan tersebut itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kemudian dengan perhitungan seperti yang dilakukan pada base case, namun dengan waktu pemanggilan recurrence yang berbeda, didapatkan Tn sama dengan big O and pangkat 2. Oke. Selanjutnya untuk average case. Nah, kasus average case-nya ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot itu adalah sama. Nah, kompleksitas waktunya itu adalah didapatkan Tn sama dengan big O and log n. Sebenarnya pembuktiannya ini rumit, jadi nggak bakal dibahas di video ini. Oke. Lanjut ke algoritma yang ketiga, merge case. Oke. Untuk langkah-langkah merge case di sini, yaitu yang pertama, di sini kita akan mengambil variabel dan menyimpannya di indeks awal array ke dalamnya. Nah, lalu kita akan mengambil variabel lain dan menyimpannya ke indeks terakhir array di dalamnya. Jadi variabel P ini buat yang awal, lalu yang R buat yang akhir. Oke. Kemudian kita akan menemukan bagian tengahnya dari array dengan menggunakan rumus P ditambah R bagi 2. Oke. Seperti median ya. Dan menandai indeks tengahnya itu sebagai key. Nah, dan memecah array menjadi 2 subarray. Dari P ke key dan dari key plus 1 ke indeks R. Kemudian kita akan membagi 2 subarray ini lagi, sama seperti kita membagi array utama dan seterusnya. Oke. Dibagi terus seperti konsep tree.
Nah, setelah kita membagi array utama menjadi sub-array elemen tunggal, ini seperti ini kan udah elemen tunggal. Nah, maka kita akan memulai untuk menggabungkannya lagi kembali. Oke, kita gabungin lagi. Jadi di sini kita divide, lalu setelah dia nyampe ke elemen tunggal, kita akan merge dia atau kita gabungin lagi. Oke, terus kita gabungin lagi, sampai kita mendapatkan data yang terurut di sini. Oke, untuk dari contoh ini kita dapati array 14, 7, 3, 12, 9, 11, 6, 12 akan kita divide dan merge menjadi array dengan indeks terurut 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14. Baiklah, untuk langkah-langkah merge sort itu kurang lebih seperti yang dijelaskan tadi. Nah, untuk case-nya nih sekarang. Di sini, misalkan di sini ada jumlah perbandingan, itu kan tadi kita dapatkan dari jumlah perbandingan kiri ditambah jumlah perbandingan kanan ditambah jumlah penggabungan. Nah, malah kalau misalnya kita notasikan yaitu sebagai Tn sama dengan n per 2 ditambah n per 2 ditambah n. Nah, dengan recurrence yang terdapat di merge sort itu kan perhitungannya sebagai berikut nih. Yaitu Tn-nya sama dengan 2T dikali n per 2 dikali n. Nah, Tn-nya ini sama dengan 2T n per 2 ditambah Cn sama dengan 2 dikali 2T dikali n per 4 ditambah Cn per 2 ditambah Cn. Cn ini kan konstanta. Oke. Lalu dengan menelusuri persamaan rekursif yang tadi kan akan didapat Tn-nya sebagai berikut ini. Oke, langsung aja ke T n per n ini sama dengan T n per n ditambah 1 dan seterusnya sampai ditambah 1 itu kan sama dengan log n. Nah, kalau misalnya Tn-nya berarti di sini n log n. Oke. Nah, kompleksitas waktu merge sort ini sama ke dalam ketiga case-nya, baik best, worst, maupun average. Karena merge sort itu selalu membagi array dalam dua bagian dan membutuhkan waktu linear untuk menggabungkan dua bagian. Nah, dengan demikian didapatkan Tn sama dengan x log n dan big O at log n sebagai big O dari algoritma merge sort. Oke. Selanjutnya di sini ada complexity summary-nya. Untuk algoritma bubble sort di sini best case-nya ada big O n, average case-nya ada big O n pangkat 2, lalu worst case-nya ada big O n pangkat 2. Lalu untuk quick sort, di sini best case-nya ada big O n log n, average case-nya ada big O n log n, worst case-nya ada big O n pangkat 2. Dan untuk merge sort, di sini ada best case-nya big O n log n, average case-nya big O n log n, dan worst case-nya di sini ada big O n log n. Nah, dari literatur pengelompokan kompleksitas algoritma yang dibahas di awal tadi, dari konstan sampai dengan faktorial tadi, didapati merge sort lebih kecil daripada quick sort dan lebih kecil daripada bubble sort. Jadi urutannya ya dari yang terkecil sampai yang terbesar di sini ada merge sort, quick sort, dan bubble sort. Karena kalau quick sort ini dan bubble sort ini kan tadi ini
berdasarkan big O algoritma yang kita dapetin tadi, kalau yang quick sort ini dia walaupun sama dengan bubble sort big O-nya, tapi dia kan memiliki sifat rekursif ya, atau dia kan tadi mempartisi-partisi itu, jadi untuk waktunya dia lebih cepat daripada bubble sort. Jadi di sini untuk kesimpulannya didapatkan urutan kompleksitas algoritma dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama ada merge sort, lalu yang kedua quick sort, lalu yang ketiga bubble sort. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.